Di sini saya mau membahas mengenai prinsip titrasi asam basa dan juga prosedur asam basa. Jadi seperti yang udah kita ketahui, bagaimana kalau kita mau menentukan konsentrasi dari suatu reaktan yang kita uji, itu kita bisa menggunakan metode yang namanya titrasi. Nah, jadi perlu kita ketahui juga pada titrasi ini ada dasar-dasarnya. Apa aja itu dasar-dasarnya? Itu ada 3 dasar yang dilibatkan pada proses titrasi ini. Jadi yang pertama itu pada reaksi itu ada yang melibatkan asam kuat dan juga basa kuat. Yang kedua, dalam suatu reaksi ada yang melibatkan asam lemah dan basa lemah. Nah, yang ketiga ada juga pada reaksi yang melibatkan asam kuat dan juga basa lemah. Dan selanjutnya perlu kita ketahui juga tadi itu kan mengenai titrasinya. Nah, ini saya mau memberitahu bahwa pada titrasi asam basa itu ada yang perlu kita perhatikan. Itu apa aja? Itu ada 3. Yang pertama itu ada larutannya, yang kedua itu ada indikator yang kita gunakan nanti, dan yang ketiga itu prosedur bagaimana caranya nanti kita menghitung konsentrasi dari larutan yang kita tentukan. Perlu kita ketahui kembali bahwa larutan standar yang kita gunakan nanti itu kita harus sudah mengetahui konsentrasinya. Sedangkan untuk indikatornya tadi, indikator yang bakal kita gunakan tadi itu berfungsi untuk menjadi titik akhir dari titrasi yang akan kita lakukan nanti. Pada proses titrasi asam basa itu reaksi yang terjadi di dalamnya itu tuh berdasarkan yang namanya reaksi netralisasi. Jadi itulah mengapa titrasi asam basa ini sering juga disebut sebagai titrasi netralisasi, yang dimana pada prinsip dari proses reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa itu adalah dimana ion hidrogen yang ditambahkan dengan ion hidroksida itu akan membentuk air yang bersifat netral. Dan berdasarkan dari konsep netralisasi inilah yang juga dikatakan sebagai donor proton atau sebagai pemberi proton dengan aseptor proton, yang dimana sebagai penerima protonnya itu sendiri. Jadi saya mengambil salah satu jurnal, yaitu Jurnal Dunia Farmasi, dengan judul yaitu Penetapan Kapasitas Penetralan Asam Tablet Antasida dengan titrasi balik, yang dimana tujuan dari jurnal ini sendiri itu untuk menentukan apakah kapasitas penetralan asam pada tablet antasida sudah memenuhi persyaratan dari Farmakope Indonesia 5. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini itu ada natrium hidroksida, tablet antasida, ada etanol, ada aquades, ada asam klorida, asam oksalat, dan juga indikator phenolphthalein. Setelah dilakukan beberapa pembuatan larutan, dilanjutkan dengan melakukan reaksi penetralan asam, yang dimana digunakanlah
larutan HCl secara berlebihan dan dimasukkan ke dalam tablet antasida. Dan seperti pada gambar yang telah teman-teman lihat, di sini ada dua reaksi yang dihasilkan, di mana aluminium hidroksida yang bereaksi dengan hidrogen klorida menghasilkan aluminium klorida dan juga air. Sedangkan reaksi yang kedua itu di mana magnesium hidroksida yang ditambahkan dengan hidrogen klorida itu menghasilkan magnesium klorida dan juga air. Nah, setelah reaksi itu terjadi, dilakukanlah reaksi antara kelebihan HCl tadi dengan larutan natrium hidroksida, dan didapatkanlah persamaan reaksinya, yaitu natrium hidroksida yang ditambahkan dengan hidrogen klorida atau asam klorida didapatkanlah atau dihasilkan natrium klorida dan juga air. Setelah dilakukan titrasi antara kelebihan hidrogen klorida tadi dengan natrium hidroksida, itu dititrasi dan akan diberhentikan apabila sudah mencapai pH 3,5. Nah, kenapa diberhentikan ketika sudah mencapai pH 3,5? Itu dikarenakan asam lambung manusia itu kan 2-3,5 pH-nya. Jadi dengan begitu obat antasida itu nanti dapat memberikan efek aktivitas yang baik untuk menetralkan asam lambung. Dari semua reaksi yang telah dilakukan tadi, dapat dilihat di sini itu didapatkan data-data mengenai volume dan normalitas dari larutan NaOH dan HCl. Dan berdasarkan data-data tersebut dilakukanlah perhitungan kapasitas penetralan asam dari tablet antasida tadi, yang dimana rumusnya itu ada total mili ekuivalen sama dengan 30 kali normalitas asam klorida dikurang volume natrium hidroksida dikali normalitas hidroksida, dan didapatkanlah hasil dari perhitungan tersebut sebesar 8,15 sekian mili ekuivalen. Nah, jadi berdasarkan Farmakope Indonesia 5 itu untuk dosis tunggal maksimumnya itu tidak boleh kurang dari 5 mili ekuivalen. Sedangkan untuk total dari nilai mili ekuivalen tablet antasida tadi itu kan didapat 8,15 sekian. Jadi memenuhi persyaratan dari Farmakope Indonesia 5 yang dimana nilai mili ekuivalennya tidak kurang dari 5 mili ekuivalen.